Definisi dari nutrisi enteral itu adalah pemberian nutrisi melalui saluran cerna menggunakan pipa atau kateter yang diberikan apabila asupan oral tidak adekuat. Jenis-jenis nutrisi enteral, yang pertama itu ada formula standar, komposisi lengkap dan seimbang, itu dapat digunakan dalam jangka waktu lama dan juga berguna untuk bermacam-macam kondisi dari laktose free yang mengandung IKCAL per mililiter. Yang kedua itu adalah formula spesifik, di mana komposisi disusun spesifik untuk kondisi patologi tertentu. Nah, untuk kondisi tertentu itu misalnya gagal ginjal yang mengandung low protein dan elektrolit. Yang ketiga itu ada formula terhidrolisis. Biasanya ini digunakan untuk maldigation atau malabsorption yang mengandung fragmen protein. Pemberian nutrisi enteral itu harus memperhatikan 4 tepat dan 1 W, yaitu tepat pasien, tepat indikasi, tepat substrat, tepat waktu, dan waspada efek samping. Dari pemberian terapi nutrisi enteral, yang pertama itu ada nasogastric tube, yang kedua dari nasoduodenostomy tube, yang ketiga ada nasojejunal tube, yang keempat ada percutaneous feeding gastrostomy, yang kelima ada jejunostomy tube. Prosedur pemberian nutrisi enteral, yang pertama ada peralatan, dimulai dari ada nasogastric tube, lubrikan, kateter tip, plester, segelas air dan sedotan, sarung tangan, pincets, dan semprit irigasi berukuran 20 ml sampai 50 ml. Prosedur kerja, yang pertama dalam langkah kerja itu kita akan mengecek identitas pasien dan menjelaskan prosedur penggunaan. Yang kedua menyiapkan alat-alat. Yang ketiga menempatkan pasien pada posisi duduk atau forward tinggi dengan leher hiperekstensi. Jika klien koma, menempatkan dengan posisi semi power. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, dan yang terakhir perawat akan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Yang selanjutnya itu memakai sarung tangan, kemudian perawat akan melakukan lubrikasi selang 10-20 cm. Kemudian perawat akan memasukkan secara lembut hingga ke posterior nasofaring. Kemudian kita merefleksikan kepala setelah selang masuk ke nasofaring dan merelaksasikan pasien. Kemudian mendorong klien untuk menelan, jangan memaksa untuk memasukkan. Melepaskan sarung tangan dan memasang plester, serta mengecek pemasangan dengan auskultasi lambung. Pemasangan benar terdengar suara udara dan aspirasi isi lambung. Nutrisi parenteral adalah pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena, baik sentral untuk nutrisi parenteral total atau melalui vena perifer untuk nutrisi parenteral parsial. Indikasi nutrisi parenteral, yang pertama itu fungsi saluran cerna yang terganggu sehingga tidak dapat digunakan. Dan yang kedua dalam kondisi malnutrisi atau dengan prognosis malnutrisi. Nutrisi parenteral sentral, di mana dia diberikan melalui central venous bila konsentrasi lebih dari 10% glukosa. Yang kedua, subclavian atau interval vena jugularis digunakan dalam waktu singkat sampai kurang dari 4 minggu. Jika lebih dari 4 minggu diperlukan permanen kateter seperti implant vascular access device. Nutrisi parenteral perifer, PPN diberikan melalui peripheral vena. PPN digunakan dalam jangka waktu singkat 5-7 hari dan ketika pasien perlu konsentrasi kecil dari karbohidrat dan protein. Nah, yang PPN digunakan untuk melahirkan isotonik atau mute hypertonic solution. High hypertonic solution dapat menyebabkan sklerosis, plebitis, dan bengkak. Yang pertama itu ada gangguan absorpsi makanan seperti pada fistula enterocunateus, atresia intestinal, colitis infektiosa, dan obstruksi usus halus.
Yang kedua, kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada pankreatitis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, angina intestinal, stenosis arteri mesenterica, dan diare berulang. Yang ketiga, gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan, pseudoobstruksi, dan skleroderma. Yang terakhir, kondisi di mana jalur enteral tidak memungkinkan seperti pada gangguan makan, muntah terus-menerus, kemudian gangguan hemodinamik, dan hiperemesis gravidarum. Pemberian nutrisi parenteral umumnya itu dimulai pada hari ketiga pasca bedah atau trauma. Nah, jika keadaan membutuhkan koreksi nutrisi cepat, maka pemberian paling cepat itu 24 jam pasca trauma atau bedah. Nah, jika keadaan ragu-ragu itu dapat dilakukan pemeriksaan kadar gula. Nah, jika kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter pada penderita non-diabetik, maka nutrisi parenteral tersebut dapat dimulai. Nutrisi parenteral itu tidak dapat diberikan pada keadaan sebagai berikut. Yang pertama itu biasanya 24 jam pasca bedah trauma, kemudian gagal nafas, shock, demam tinggi, dan brain death atau alasan cost benefit. Cara pemberian nutrisi parenteral, yang pertama kita akan mempersiapkan peralatan dimulai dari ada alat steril, kita ada bak instrumen berisi handscoon dan kaset steril, kemudian ada infuset steril, kemudian ada jarum, wingmandel, apoket dengan nomor yang sesuai, kemudian ada korentang dan tempatnya, dan kom tutup berisi kapas alkohol. Nah, sedangkan untuk alat yang tidak steril itu ada standar infus, perlak dan alasnya, kemudian ada pembendung atau kita sebut dengan turniket, kemudian ada gunting perban, kemudian ada bengkok dan jam tangan. Yang ketiganya itu ada obat-obatan seperti alkohol 70% dan cairan sesuai advice dokter. Untuk cara kerjanya, yang pertama itu kita akan mengisi selang infus terlebih dahulu. Perawat akan mencuci tangan, kemudian memeriksa etiket, kemudian akan mendisinfeksi karet penutup botol, kemudian menusukkan infuset ke dalam botol infus, mengatur tetesan infus ditutup jarak 24 cm di bawah tempat tetesan, dan kita akan menggantungkan botol infusnya, kemudian ruang tetesan diisi dengan setengah, jangan sampai terendam, dan selang infus diisi cairan, infus dikeluarkan udaranya. Yang kedua, melakukan kateterisasi vena. Prosedur kateterisasi vena di lengan bawah. Yang pertama, memasang turniket di sebelah proksimal vena yang akan difungsi. Yang kedua, kita akan meletakkan perlak kecil dan alasnya di bawah bagian yang akan difungsi. Yang ketiga, kita akan menentukan vena yang akan dikateter bila perlu kita palpasi. Yang keempat, melakukan tindakan antisepsis dengan kapas alkohol 70% pada lokasi vena, tempat masuk kateter dan sekitarnya. Nah, yang terakhir, kita akan meregangkan kulit ke arah distal, menusukkan jarum dengan sudut 20 derajat terhadap permukaan kulit. Lubang menghadap ke atas, memasukkan jarum sesuai dengan arah garis. Untuk lanjutannya, yang pertama kita akan menahan kanula dan tarik jarum sedikit. Bila tanpa darah keluar berarti kanula telah masuk ke vena. Kemudian menahan jarum dan mendorong kanula kateter. Selanjutnya kita akan melepaskan turniket dan menempelkan kapas di tempat fungsi. Yang ketiga, memasangkan selang infus berisi cairan infus yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu kita fiksasi kateter dan selang infus dengan plester. Dan selanjutnya kita akan mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi dan menutup kulit dengan kaset steril. Lalu kita merapikan pasien, mencuci tangan, dan mencatat tanggal dan jam pemberian cairan dan macam cairan.